efeknya emang kerasa banget kok. Namanya kita mencari koneksi ya kadang kan ada orang tuh yang nggak percaya bahwa koneksi banyak teman tuh baik rezeki itu bener nyatanya sih. Saya emang ngerasain kok. Ya berawal dari masih mahasiswa baru tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya itu. Karena banyak orang tuh yang banyak teman banyak rezeki nggak percaya itu adalah mereka yang nggak bisa memanfaatkan. Yes. Yang dimana mereka ya cuman banyakin temen aja gitu kan tapi malah dianya ke hal-hal yang tidak produktif. Oke, teman-teman, selamat datang. Thank you banget udah jauh-jauh datang nih. Kita tahu nih kalian jauh-jauh dari Cirebon ya tadi Betul, ya. Kak. Iya, wah luar biasa nih. Naik apa tadi ke sini? Kita biasa naik transportasi umum kok. Oh, Kereta. naik Gitu. kereta. Berarti Ya lebih simple lah. Lebih menjayakan KAI nih ya. Bahkan ya sering ketinggalan malah kok. Udah jadi donatur itu. Bukannya tiketnya bisa diretur gitu ya? Nggak bisa kok. Udah nggak bisa ya? Iya udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, oke. Tapi jadwalnya dari Cirebon ke Jakarta banyak dong. Banyak sih emang. Aman kok. Aman ya? Jadi ya udah sering lah kayak gitu enak juga. Oke, mungkin Jakarta, kita kenalin dulu nih. Kalau lagi naik keretanya apa namanya? Tadi kita naik Sawanggali. Oh, oh berarti bener nih. Jawa, bener sering ini. Bener sering ya. Sering. Sawanggali. Ada lagi nama kereta yang lain nggak? Kayaknya itu aja deh. Ada juga Trans Cirebon apa ya? Ada nama Cirebon-Cirebonnya tuh. Oh gitu ya. Agak lupa dikit sih kok. Oke. Kalau kakak berdua nih memang asli Cirebon atau gimana? Aku Cirebon dan ini ya Kak Farhan nih daerah Majalengka. Ya dari Majalengka. Majalengka sama Cirebon itu berapa jauh sih? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Jalan darat ya? Jalan darat ya. Oh oke. Kalau berarti kalau misalnya pulang lumayan jauh dong 1,5 jam. Kebetulan difasilitasi adalah rumah singgah. Rumah singgah. Kayak judul lagu. Oh. Jadi sebenarnya dari kantor sudah ada fasilitasnya lengkap ya. Betul. Buat teman-teman yang mau kerja di FEB boleh nih. Dapat fasilitasnya barangkali ini tim. Enggak. Boleh. Jadi ini tepu ya. Jadi kita kenalan dulu nih ya, dikit ya. Ada Kak Galih dan ada Kak Farhan ya. Betul. Kak Galih dan Kak Farhan ini saat ini quote unquote aktif di FIB ya. Betul. Di FEB. Nanti kita mau kenalan lebih jauh nih sama Kak Galih dan Kak Farhan. Perjuangannya ya sampai titik ini pasti juga nggak gampang. Jadi teman-teman yang nonton supaya tahu dan mungkin terinspirasi dari cerita hidupnya Kak Galih dan Kak Farhan nih gitu. Jadi selamat datang di Kontras. Yuk. Terima kasih. Buat yang nonton mungkin kalau belum tahu bisa perkenalan sedikit Kak Galih, nama lengkapnya, sekarang sudah usia berapa, mungkin nanti gantian sama Kak Farhan. Ya. Boleh. Ya. Sebelumnya salam kenal untuk teman-teman Kontras, sobat Kontras bisa ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya pribadi di sini sebagai bintang tamu khususnya mewakili FIB Digital Agency. Ya tak lupa juga apabila di sini ada teman-teman sahabat saya yang menonton ya salam kenal ya buat teman-teman yang baru nonton juga. Ya, kirain salam olahraga nih. Enggak ya, selamat menonton gitu ya. Ya, selamat menonton betul. Ya, saya Galih ya di sini pastikan teman-teman juga dari Kontras sudah tahu ya karena kan ya udah ngeliat profil saya ya, Bo ya. Iya. Ya saya Galih dari Cirebon untuk usia ya mau mendekati angka 3 lah, Bo. Oh, tapi belum pecah telur 3 ya? Belum. Mendekati lah kok. Oke. Kak Farhan lanjut. Silakan Kak Farhan. Thank you buat semua yang udah ngundang juga. Mungkin aku singkat saja, namaku Farhan Huda Nugraha, umurku 24 tahun. 24 tahun. Oke, sudah bersama Kak Galih dari kapan? Aku dari Kak Galih itu dari aku masih mahasiswa sekitar tahun 2020. 2020. Udah lama semester ya. 5. 2020 baru semester 5. Iya. Masih muda banget dong, Bro. Betul. Tahun 2001. 2001 apa
masuknya atau apa? Lahirnya. Oh, lahirnya. Lahir ya. Lahirnya. Kirain masuknya kuliah 2001 sampai enggak, 2020 nggak Masih lulus-lulus. Waduh, luar biasa. Ya. Semester 5 atau semester 6 ya kalau nggak salah. Oh, Semester 6 deh kalau nggak salah. oke, berarti kakak masih 20-an ya, 24-an ya. Oh, ya, Masih tapi berondong banget nih. berondong banget ya. Iya makanya. Tapi kalau dilihat wajahnya masih kayak 17 gitu ya. Oh iya, kelihatan ya. 16 gitu ya. Ya, Kan, ya, masih ya. Makasih muda banget. ujiannya. Aduh. Efek kamera mungkin. Kalau Kak Gali usia exactnya berapa Kak Gali? Waktu awal ngedirin. apa Enggak, gimana? sekarang. Sekarang udah sekarang usia berapa? pastinya ya. Nah. Ya mungkin nggak nyebut pas lah, mendekati angka 3. 30. Oh, Iya, ini masih 3 lah. malu-malu nih Kak Iya. Gali. Oke. Nah, Kadang tuh kalau nyebut angka 3 nih kok. Apa nyebut usia itu biasanya tuh saya tuh sebenarnya muka-muka tua ya, jujur aja sih. Enggak. Kadang tuh teman-teman yang baru kenal tuh nyangkanya usia 40 gitu ya. Ya Wah, begitulah enggak lah. namanya kewibawaan. wah. Jadi sebenarnya berwibawa Iya, kan ya. nggak apa-apa lah. Iya. Kalau kata orang Jawa ya rai kolot. Rai kolot ya. Orang Jawa ngomong gitu. Bisa bahasa Jawa ya? Saya Cirebon kan Jawa kok. Oh, Cirebon. Bahasa ibunya Jawa. Cirebon tuh namanya bahasa Cirebon ya. Ya mirip Jawa kok. Oh, oke. Mirip-mirip. Tapi nggak ngapa kan ya? Medok. Medok Jawanya. aja ya, Jawa Kayak medok medok. ya. Oh, oke. Cirebon. Jadi suka makanan manis, pedas, asin? Pedas otomatis. Pedas. Orang Jawa gitu kok. Kalau Kak Farhan Iya. Lebih ke manis. ke manis ya. Iya, Oh, Sunda. iya. Dia Lebih- Majalengka Sunda. Lebih manis. Aneh. Wajahnya juga manis ya. Iya, Malu-malu ya, malu-malu. Betul. Oke. Nah, kita juga pengen tahu nih Hmm. perjuangan Kak Farhan dan Kak Gali selama ini menggeluti usaha di FEB. Tapi sebelum ke sana mungkin kita juga pengen tahu kakak ini berdua sekarang kegiatannya apa, dan kalau ditanya sama netizen atau sobat kontras, teman-teman ini pengen di labeling ya sebagai apa gitu, atau usahanya sebagai apa gitu. Iya. Ya kalau dari khususnya sudut pandang netizen ya biasanya gue ya. Ya saya pribadi dikenal saya sebagai motivator, edukator ya. Ya juga pelaku usaha khususnya terkait dengan bidang digital marketing. Digital marketing. Digital marketing ya, saya juga banyak menggeluti di bidang F&B juga. Oke. Ya sejak dulu ya. Apa nih? Sampai saat Makanannya ini apa? juga. Dulu saya masuk ke restoran di Bandung namanya Eat Boss ya. Oh, yang oke. sekarang udah lepas gitu ya. Kemudian saya langsung join venture dengan salah satu perusahaan yang lagi tren nih, Arah Cafe namanya. Oh. PT Arah Rasa Nusantara. Oh. Nah, itu. I see. Arah Cafe Pernah ke ini situ kok. lumayan terkenal loh ya. Pernah ke situ, Iya. iya. Seru loh ya. Kok dapat ilhamnya dari mana Arah Coffee? Salah satu ownernya ini karena emang saya udah kenal, namanya kan Pak Felix ya. Jadi ya memang idenya ini brilian, kita fokus ke kenyamanan kok. Oh. Kita ingin membuat sebuah brand yang bukan hanya menjual kafe tapi juga kenyamanan yang bikin pengunjung itu jadi lebih nyaman dan betah gitu berlama-lama. Iya. Saya pernah cobain kopinya juga enak kok. Iya. Di Semarang ada juga kan? Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Cirende nih kalau dekat-dekat sini, Tangerang, Jakarta juga banyak kok. Oh iya. Daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat ada juga nih dari situ. Oh, I see. Kemudian Cirebon lagi proses, Solo juga. Ya kita banyak sih kok untuk pengembangan ekspansinya di situ. Jadi sebenarnya kalau di labeling mungkin lebih ke arah edukator dan businessman ini ceritanya ya. Betul. Entrepreneur lah ya, entrepreneur. Iya, edukator, entrepreneur lah. Aduh, Penting bermanfaat mantap. dan ya bisa karyanya itu dirasakan sama banyak orang gitu. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dia. Ya, itu penting ya. Benar. Nah, kalau Kak Farhan apa? Dikenalnya. Kalau untuk saya sih kayaknya untuk para Gen Z, MCN atau agency itu pekerjaan yang paling diimpikan. Oh gitu. Karena udah fleksibel, nyantai, terus bisa anywhere di mana aja. Oh. Gitu. Jadi untuk para Gen Z yang mager kemana-mana, ya tinggal laptop aja di depan, udah beres di mana aja, kerjaan beres. Nggak harus di sebuah kantor atau kaku gimana gitu ya. Sebenarnya untuk di kita tuh cuma fleksibel sih kok. Iya. Jadi bisa di kafe, bisa di rumah. Makanya bikin kafe tadi ya mungkin ya. Betul. Itu salah satunya. Jadi ya gitu sih kok. Oke. Perjalanan teman-teman ini udah berapa lama? Sejak kapan ini dimulai? Ya, FEB Digital Agency kita kan lahir di Bandung kok ya.
Oke. yang dimana berawal dari komunitas ya namanya Forum Entertainment Bandung. Iya. Dan komunitas ini tuh punya member-member yang bukan hanya kreator ya, jadi banyak ya, namanya kan Forum Entertainment. Jadi banyak di dalamnya ada MC, ada fotografer, videografer, model. Itu tuh untuk menaungi kita, saya khususnya sama pendiri komunitas itu lebih mudah mencari talent kok. Mau Oh. butuh talent ini, talent A dan sebagainya. Ya berawal dari tongkrongan-tongkrongan kemudian ada klien-klien yang masuk ya. Jadi tambah Ya ini jadi serius makin ya. solid, serius. Diseriusin kita jadi UMKM terus. Iya, 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 iya. Ya kemudian langsung lah kita bentuk supaya nggak ngilangin sejarah ya. Iya, Jadi iya. kan FEB Iya, ya. jadi namanya FEB Singkatan itu sebenarnya Kamuflase Forum Entertainment Entertainment Bandung, Bandung. singkatan dari komunitas Nama dulunya. komunitas yang Dulunya. lama. Oh. Kita kamuflase nggak mau ngilangin sejarah itu. Iya, iya, iya. Harus dibawa lah. Histori Iya, ya. Ini histori historinya. dimulainya. Waktu itu Komunitas. anggotanya udah berapa banyak? Waktu itu makanya masih 20 orang kok. 20. Masih 20 orang. Ada model, ada videographer semuanya. Iya. Terus kita tuh untuk cari klien door to door. Iya. Masih door to door saya Oke, khususnya. oke, oke. Saya khususnya turun ke rumah-rumah warga nyebarin brosur. Itu Oh. tahun 2018 masih belum booming banget kok untuk Iya, iya, iya. digital marketingnya gitu kan. marketing, ya, Ya, kita iya. masih banyak door to door. Terus ngeprint gitu ya. Kayak brosur terus fotokopi. Printnya mas satu yang berwarna. Fotokopi yang banyak biar murah. Biar murah. Jadi itu. nggak ada warnanya, yang Iya. penting pesannya jelas ya. Biar murah. Pesannya jelas. Iya. Nggak ada yang tertarik, belum ada. Cuman ada yang ngechat kayak godain. Oh, tanya-tanya doang. Iya, kayak nanya doang ya Tanya-tanya begitulah. Yang Iya. memang kadang bikin kesel ya. Iya, PHP. PHP. Iya, iya. Dan ternyata berhasilnya tuh ya dari teman ke teman, bukan dari browser yang udah kita sebar, tapi nggak apa-apa. Namanya kegagalan itu kan belajar. itu mulai dari awal mula kita untuk meraih kesuksesan gitu. Betul. Nah, disinilah yang jadi kita makin semangat untuk penasaran kok. Iya. Gimana caranya untuk melebarkan sayap lagi. Ya kita masuk tuh ke ranah digital. Artinya kita bikin domain, bikin hosting, yaitu dengan modal pribadi lah, masih modal pribadi. Ya bentuk aplikasi dan juga website. Ya untuk ngenaungin para talent-talent ini. Ya sering berjalan waktu kita langsung punya banyak talent. Dan dapatlah di situ mulai banyak klien-klien yang juga tertarik lah, mulai dari klien UMKM dulu biasa gitu. Karena tujuan kita tuh mau menumbuhkan dan membangkitkan UMKM yang bisa go digital ke depan. Ya bagus lahirnya banget ya. dari situ. Ya misi kita tuh lahirnya dari situ. Karena saya pribadi ngelihat banyak teman-teman UMKM khususnya di kampung saya dan di daerah saya tuh kan dulu Bandung tuh kampung saya di Pangalengan kok. Ya desa-desa banget lah Pangalengan tuh yang biasanya tuh terkenal kalau teman-teman tahu KPBS Pangalengan. Ya terkenal sama susu Pangalengan itu enak banget tuh. Iya. Ya di situ banyak lah UMKM yang Jadi sebenarnya bagus kok, potensial. Terdorong untuk mengembangkan mereka ya, membantu lah ya. Membantu, gitu. Iya. Ingin memberdayakan, membantu untuk bisa go digital. Jadi kita sebagai penaungnya mereka, handle brandnya mereka gitu ya, supaya dari brand-brand mereka ini bisa dikenalkan lebih luas. Ya walaupun dengan hal itu kan kita butuh profit juga. Artinya kita markup harganya dari mereka gitu. Mereka ngasih harga misalkan 100 produk 100.000 gitu. Ya kita markup di Iya, aplikasinya atau iya. ke kliennya ketika dijual gitu kan. Iya. Jadi Ya, ada di situ. untungnya dari situ. Dari situ salah satunya. Oke. Kalau basicnya Begitu Kak Gali ini apa sih sebenarnya? Basic terkait dengan ilmu ya, Ilmu ya, pelajaran. akademisi. Ya, saya tuh bergelut di bidang waktu akademik di S1 itu seni rupa ya. Saya lulusan dari Telkom University. Ya, seni, Bachelor of Art. Oh, teman-teman Telkom Seni. disapa dulu dong. Iya, Teman-teman. ini Telutizen, halo semuanya. Ya, siapa tahu di sini ada penonton Telutizen nih. Biasa kita Telutizen. Iya. Telkom University ya, biasa disebut juga. Iya. Ya di sini ada adik kelas saya nih pasti luar biasa kok. Sekarang Telkom makin keren, makin gede lah. Makin keren-keren. Telkom itu menjadi jalan pintasnya saya bisa sampai di titik ini. Iya. Karena dulu ya, saya pribadi tuh nggak pernah pengen kuliah. Saya tuh lahir dari keluarga yang sebenarnya disebut cukup mampu, tapi saya nggak mau memanfaatkan apa yang dimiliki orang tua atau keluarga. Pengen mandiri ya. Pengen mandiri. Dan saya nggak mau kuliah dibiayain dan sebagainya, sehingga saya lewat jalur beasiswa. Kemudian beasiswanya dapet lah prestasi tuh, ya kan pas banget. Jadi saya tuh dulu emang suka bola,
futsal ya dari SD itu sering juara. Mm-mm. Futsal sampai dari antar RT, antar RW, kecamatan, beneran kok. Kecamatan, kemudian antar kota, antar sekolah, terus ke Jawa Barat saya waktu itu. Masuk Jawa Barat. Dan nggak diterusin namanya belum rezeki ya, jadi nggak bisa sampai nasional. Oke. Mimpinya sih pengen sampai timnas, siapa tahu kedengeran PSSI. Ya, masih sehat dan masih sangat aktif nih ya. Siapa tahu ya. Nggak perlu dinaturalisasi. Udah asli dari Cirebon ya. Betul. Ya sampai sekarang masih hobi sih. Ya, Kita futsal rutin saya juga. Sama Ya. tim, kadang sama tim FIB kantor. Nah, terus kemudian dari prestasi itu yang menolong saya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Full dari S1 sampai S2. Wah, luar biasa. Alhamdulillah di situ, tapi saya punya tuntutan di situ kok. Ya. Tuntutannya itu karena beasiswa prestasi gitu ya. Kan beasiswa itu ada prestasi bidik misi, ada juga beasiswa yang akademik dari Benar. raport. Nah, saya prestasi. Jadi artinya saya tuh harus mempertahankan nilai akademik juga, IPK ya biasanya disebut, dan juga selain IPK ada prestasi yang harus saya setor kok. Kalau saya nggak setor tiap semesternya, artinya beasiswa itu akan hangus Ya, di gugur semester ya, tersebut gitu. gugur ya. Jadi tiap semester saya ikut lomba hampir lebih dari 10 lomba. Karena nggak mungkin saya ikut lomba tuh satu semester satu lomba, karena belum tentu juara kok. Iya. Karena ya Harus saya setor prestasi kan. betul, setor prestasi minimal 1. Iya. Dan saya pernah gitu ya ikut lomba 7, nggak pernah ada yang juara tuh. Waduh. Waktu awal-awal semester. Waduh. Dan juaranya tuh di ke-9. Ke-9. Nah, disitulah pelajarannya gitu ya. Iya. Jadi gagal itu bukan berarti kita tuh akan gagal terus. Iya. Jadi itu adalah pembelajaran untuk kita bisa mencapai keberhasilan. Iya, proses ya. Prosesnya sih kok. Ya, Makanya proses. yang Dan saya dengar-dengar saya hasilnya belajar. juga Kak Galih ini predikatnya summa cum laude ya. Summa cum laude plus saya jadi wisudawan berprestasi kok. Oh, Alhamdulillah. apa bedanya? Summa cum laude dari IPK kok. Oke, Dari IPK, kalau wisudawan berprestasi, saya tuh sebagai lulusan yang paling berprestasi nomor 1 di kampus. Oh, jadi Karena banyak prestasinya karena tadi lomba itu, Karena karena lomba. tuntutan. Jadi awalnya tuntutan, saya ngerasa kayak wah enak banget ya ngeliat teman-teman di kampus masih mahasiswa baru gitu ya dulu tuh. Enak banget mereka nyantai gitu kan, bisa santai-santai nongkrong gitu. Iya. Saya harus mikir muter kok. Iya. Ikut lomba Ikut apa lomba, lagi? Persiapan gitu kan. Iya. Terus beres asrama dan sebagainya, dulu masih Iya. asrama. Asrama ya. Karena dulu ada ya. asrama lah di Telkom tuh. Iya. Kayak ngurusin tugas juga iya. Lombanya lomba apa sih? Kalau boleh tahu yang sering diikuti apa? Ya, lomba? karena awal-awal tuh saya kan seringnya di bidang olahraga, tapi karena bidang olahraga itu belum rezekinya saya. Jadi nggak mungkin saya fokus ke bidang olahraga saja. Jadi banyak ke bidang lain. bidang Saya cross function ke bidang lain supaya bisa setor prestasi, khususnya di intelektual kok. Misalkan kayak duta pariwisata waktu itu saya baik ikutin, bidang film juga ikut-ikut lomba film karena kan saya jurusan seni desain ya. Jadi memang bidang saya tuh suka bikin konten sama teman-teman juga, kita bikin grup kok untuk emang bisa ngebuat prestasinya bareng-bareng. Dan menghasilkan prestasi ya. Menghasilkan prestasi. Ya. Berawal dari teman-teman ikut lomba itu, yang kemudian kita bikin komunitas ya itu ya, Forum Entertainment Bandung lah. Jadi terdirinya tuh di inisiasi karena lomba juga gitu, ikut lomba. Dan itu sebenarnya ada bahasa Jawanya ya, bahasa Jawanya ilmu kudu katanya, ilmu harus ya. Ilmu harus itu malah menggulirkan prestasi sebenarnya. Bener loh. Kan terpaksa sebenarnya. Bener. Dan yang saya selalu kasih tahu nih ke adik-adik ya, biasanya kan saya juga sering ngadain acara, bahkan sampai saat ini ya kurang lebih ada 3.200 acara yang udah saya hadiri kok. Selama dari saya masih mahasiswa baru. 2017 sampai sekarang ya? 3.200 acara. Itu yang undang saya hampir semua universitas kali. Pasti di sini penyelenggara acara inget-inget saya. Kalau ada yang nonton ya. Di situ saya tuh sekarang ada di titik dimana kalau ada yang ngundang ya boleh silakan gitu ya, tapi asal kalau memang acaranya webinar kok ya nggak masalah. Tapi kalau acaranya offline kadang saya suka pilih-pilih karena capek kok. Udah banyak banget yang saya lalui gitu kan. Biasanya apa sih temanya, apa yang sering dibawakan sama Kak Galih? Ke kewirausahaan, digital bisnis,
digital Oh, marketing, oke. pemasaran ya bidangnya saya sih kok. Iya, iya. Konten dan sebagainya. Iya. Termasuk ya Kak Farhan tuh sering ikut juga nih, sering Iya, saya iya. bawa kok. Heeh. Ketika saya ngisi acara sering juga Kak Farhan. Iya. Sebagai pembicara juga dong. Pernah juga dan Iya. pernah juga ngebantu untuk ya Kak Farhan ngontenin Belakang gitu acara ya. ya, di belakang acara, Juga sering nemenin. persiapan, ya. Betul. Iya, iya. Betul. Jadi ya ini yang ngebuat saya juga seneng banget di bidang edukasi tuh kok. Yes. Karena gini kok, yang dimana ketika kita udah punya ilmu ya, keuntungan saya tuh kalau misalkan sering ngajar, saya sering isi acara, ilmu saya tuh nggak lupa. Iya. Itu yang jadi hikmahnya gitu. Iya. Karena kalau saya mungkin nggak diundang teman-teman panitia tiap kampus gitu, Udah pasti hilang ilmu ya. saya lupa nih. Udah hilang. Selama saya belajar S1, S2, iya itu. Wah, jadi ini salah Hikmahnya. satu kebanggaan alumni dari Universitas Telkom juga ya. Ini promosi Telkom ini. Jadi kalau mau kuliah kemana nih? Iya. Universitas Telkom. Lulus Telkom. Iya. Minta sponsor tuh kok. Tolong dong, boleh nih, biar ada isinya nih belakangnya. Iya. Ada Telkom gambarnya. University. Oke, jadi Saya yakin kayaknya banyak nih. Adik-adik saya nih banyak nih kok. asik. Yang Ya. nonton kayaknya. Nah, boleh nanti kalau udah nonton di sini boleh leave comment ya. Dulu ada kejadian Iya. apa atau ada kenangan apa dengan Kak Iya. Galih ya. Betul. Boleh. Terus kalau dari Kak Farhan sendiri pada waktu ketemu sama Kak Galih ini ceritanya gimana? Kok bisa bersatu? Oke kok, jadi ceritanya gini. Aku kan magang tadi udah di spill di awal. Magang di salah satu perusahaan transportasi itu Bineka. Iya. Di situ terus ketemu sama Kak Galih, singkat cerita. Di sebuah acara gitu ya. Enggak, kita datang. Kita kan aku kan bertiga nih sama temanku mau magang. Nah, kita kebingungan nih mau di mana. Coba ke sini. Ternyata ketemu sama Kak Galih. Ya udah, kata Kak Galih kan, welcome, yaudah sini. Ya mungkin dari Kak Galih juga lagi kebutuhan di tim konten mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi ya oke Gayung lah. bersambut Karena ya. untuk jurusanku juga manajemen informatika. Ya. Karena itu kan di materiku ada video sama desain juga kan. Iya, Jadi iya. ya kita coba ke Bineka bantu-bantu buat Di Universitas naikin. Telkom juga nih jangan. Enggak, aku masih lokal di Cirebon. Oh, nama universitasnya? Universitasnya Sebutin aja. Amik Bumi Nusantara Cirebon. Oh, aduh. Gitu. Jadi say hi juga dong sama teman-teman Say hi. alumni dong. Untuk adik-adik Ayo. Amik Bumi Nusantara Cirebon. Sorry, belibet Sunda. Kalau Gitu. ngomong bahasa Sunda saya nggak ngerti nanti. Iya. Oke, terus Gitu. setelah itu magang di tempatnya Kak Ya, Galih. Kak Galih, Tahun terus tahun berapa itu? itu sekiranya tahun 2022 ya, Kak Galih ya? Tahun 2022. 21 kayaknya. 21. Iya. 2021. Iya. Kita 2021. Berarti sudah hampir berapa nih? 4 tahun ya? 4 tahun. Iya, Tahun. Oke. Dan kenapa betah di tempatnya Kak Galih? Nggak galak kah nih Kak Galih nih? Kalau jujur jangan. Jujur dong, harus jujur. Enggak, baik. Baik Jadi ya. karena nyaman. Wah, ini urusannya hampir akhir bulan soalnya. Iya. Iya, karena untuk 18. kerja di sini tadi fleksibel, terus juga ya bonusnya banyak kok. Jadi bikin betah. Jadi ya, bikin betah, gitu. Tadi salah satunya juga ada tempat tinggal Betul. ya. Itu kan juga bonus dong. Bonus. Kita nggak usah bingung untuk cari tempat tinggal ya kan. Juga teman-teman mungkin ya tim di sana Tim juga di sana. Betul. cukup enak ya nuansa kerjanya. Iya. Iya. Kasih pujian dong buat Kak Galih nih. Karena kalau pujian kayaknya terlalu sering ya. Atau mungkin pertanyaan saya gini buat Kak Romantis Farhan. banget pujian. Selama jangan bahaya ya. Bahaya. Selama 4 tahun ini apa hal yang Kak Farhan dapatkan dari Kak Galih atau belajar apa yang mungkin membekas buat Kak Farhan? Satu hal yang membekas apa? Sampai sekarang dari cara dia berbicara sih. Cara dia berbicara. Soalnya kan dulu aku kan sering diajak ke seminar-seminar. Terus materi yang dia bawain di seminar atau di webinar, itu aku serap. Jadi gitu ketika aku masuk ke dunia kerja di web, ya sama klien ya udah berjalan lah. Kayak aku lihat Kak Galih ngejawabnya kayak gimana. Ya jadi aku ngikutin dari jejak Kak Galih sih. Gitu. Oke. Jadi belajar dari situ juga ya. Iya, betul. Dan itu membuat Kak Farhan merasa ada value added ya. Jadi menaikkan istilahnya kemampuan juga dong. Betul. Ya. Emang dulunya sebelum dapat materi itu kayak apa? Dan setelah menjadi
mendapat materi itu bedanya di mana Hmm. gitu? Kalau dulu kan aku gak ngerti affiliate itu apa, Oh, MCN itu apa, terus jadi oh, ads itu apa. ya, Setelah kenal sama Kak Gali, kerja juga sama Kak Gali ya, sedikit-sedikit tahu lah ya, ya. gimana Jangan sedikit dong, harusnya banyak kan Ya, mewakili banyak. FIB nih. Bisa, bisa. Iya, iya. Sekarang posisinya di FIB sebagai apa Kak Farhan? Untuk sekarang aku jadi MCN manager. MCN manager. Hmm. Artinya Artinya job desk-nya apa? untuk job desk-nya kayak biasa sih kok. Mantau orang. Oh, Oh. mantau orang. Oke. Mandor dong jadi. Enggak, Pemimpinan. lebih ke mimpin sih. Mimpin. Kan aku gantiin Kak Gali karena Kak Gali sibuk. Iya. Jadi aku Oh, bagi mimpin anak-anak di situ. tugas. Semua tim. Ya. Yang tadi bercanda ya. Oke. Nah, kalau sekarang dilihat ya, mungkin Hmm. posisi Kak Gali dan Kak Farhan tentu sudah sangat berbeda dari dulu waktu di awal mulainya. Dan saya dengar Kak Farhan sudah bersama Kak Gali dari betul-betul awal perusahaan ini berdiri ya. Tentu banyak suka duka yang sudah dijalani. Nah, mungkin kita cerita dari dukanya dulu. Kalau sukanya semua orang udah tahu ya. Nah, sekarang dukanya nih zaman dulu dimulai dari mana sebenarnya perusahaan FIB ini dimulai dari mana? Artinya Duka, tempat awalnya, tempat awalnya iya. ya, Betul. lokasi awalnya di mana? Kita kan lahir itu dari Bandung ya Kak ya. Ya. Jadi saya ngediriin. Kenapa sih? Sorry, saya potong Kak. Kenapa? Kakak kenapa bisa sampai ke Bandung? Karena awal mula kuliah itu Kak. Oh. Bermula dari situ. Oke. Bermula dari kuliah, merantau, dan itu pertama kali saya ke Bandung ya. Oh. Makanya kan tadi saya bilang kalau Telkom tuh tempat kuliah saya yang menjadi jalan pintas saya sampai di titik ini juga sangat gitu. berjasa ya. Luar biasa sekali makanya. Oke. Dan saya memang menjadi sebuah proses ya di Telkom itu untuk bisa terus belajar, dan sampai saat inilah saya juga masih gemar untuk belajar terus sebenarnya. Nggak boleh berhenti. Nah, betul. Dan dukanya tentu itu bermula dari kita masih awal kantor itu kontrakan. Kontrakan ya, saya tuh juga tinggal di situ sebenarnya gitu. Di daerah kota Ciganitri. Oh, di Bandung. Namanya Bojong Soang, kecamatannya Bandung gitu. Di Bandung. Kita lahir di situ ya, Bandung, Ciganitri, tempat kumpul ya ngopi-ngopi gitu kok sama anggota-anggota komunitasnya, sekaligus sama ya pendirinya gitu. Saya sama teman-teman saya yang dimana tujuan komunitas ini untuk nyalurin, kita cerna si bakat-bakat mereka gitu. Kalau kita lagi butuh talent. Karena kita kan suka ikut lomba kan, bikin film, konten ini, pasti ada berhubungan klien sama mereka. Butuh tuh mereka. Nah, makanya dari situ semakin banyak orang ya kita jadiin lah UMKM. Bermula dari kontrakan, bahkan sampai sekarang masih kok. Tapi sekarang bentuknya udah bukan kontrakan lagi gitu ya. Jadi udah dibentuk kayak studio yang di Bandung lah. Tapi kecil sih, masih kecil. Karena cabang. Kita pusatnya di Cirebon. Di Cirebon. Sayanya orang Cirebon kan. Iya. Jadi makanya bikinnya di sana. Tapi yang di sana tetap di Bandung tetap dipertahankan. Studio sebagai sejarah kok. Sebagai sejarah. Nah, kemudian di Cirebon itu sebelum kita punya bangunan sendiri, punya gedung sendiri ya, bermula dari rumah kecil kok. Yang rumah tinggal ya? Rumah tinggal yang biasanya saya jadiin gudang sebenarnya. Ya memang itu kita jadiin untuk kerja lah. Yang kerjanya masih di Cirebon tuh masih 2 orang 3 orang. Yang kerjanya. Jadi masih semua bantuin. Wah, pokoknya siapa yang bisa bantuin deh gitu ya. Kak Farhan termasuk salah satunya. Ada lagi satu Bahtiar namanya ada tuh. Ini orangnya kalau nonton pasti ketawa-ketawa nih. Ya itu dia nginep di situ, orang Pemalang, orang Jawa, nginep ya, bermula dari saya ingin ngebantu. Jadi memperkerjakan orang-orang yang memang saya kenal dulu loh. Ingin membantu. Dan ingin sama-sama berkembang ya, namanya juga kita berusaha. Sevisi berusaha. Dari situ kita sewa lagi, pindah ke ruko, yang rukonya kecil. Ya kurang lebih kecil dari agak segini lah seruangan ini kurang lebih. Jadi intinya kecil banget lah. Yang dimana ruko itu tuh tempatnya agak serem juga, pelosok lagi. Nah ini Kak Farhan yang emang tempatnya di situ juga. Karena sering tinggal ya, sering tinggal di situ ya. Tinggal di ruko ya. Kak Farhan waktu itu tinggal di ruko itu ya. Betul. Dukanya gimana? Dukanya lagi lebih dari duka ini. Jadi kan untuk di ruko itu ada jadi
titik untuk tawuran di situ. Oh, Orang Cirebon. jadi titik Battle Warga arena Cirebon. ya? Battle arena. Battle arena. Jadi ya agak tiap minggu sih, ya tiap bulan gitu. Ada aja jam 2, jam 3 ada aja tuh orang di luar yang lagi tarung gitu. Jadi suka kebangun. Pakai jurus nggak tuh? Tuh. Tapi kalau lagi kejadian gitu nggak takut Kak Farhan? Nggak keluar sih enggak, tapi aku cuma videoin dari luar aja. Oh, Laporan. Tetap ngonten. Ya, Tapi deg-degan kan? Deg-degan kan? ya takut lah kalau ada lihat aku di dalam pasti disamperin kan. Iya, 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 iya. jebol nanti. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi pernah ada kejadian, mungkin nggak di tempat kakak, tapi mungkin di sebelah-sebelah atau tetangga, ada yang sampai tawuran sampai lari mungkin ngumpet atau gimana gitu ke rumah warga? Belum sih. Belum. Masih Ya. kayak kalau sekarang kan lagi gencarnya tawuran konten. Ah. Gitu ya, mungkin konten doang antar Ya. pelajar. Tapi Ya. nggak tahu sih kita ya. Iya, Gitu. iya. Tapi alhamdulillah sampai buat masuk ke rumah-rumah warga enggak sih. Aman lah ya. Aman. Ya. Ada Iya, kejadian yang paling diinget nggak? Karena tawuran ini ada kejadian lucu atau kejadian paling berkesan atau serem mungkin? Lebih keserem sih. Serem ya. Lucu Iya. kayaknya lihat orang tawuran aja lucu. Ngapain nih orang-orang? Ngapain gitu. Iya. Yang bikin takut itu karena mungkin tahu ada orang di rumah lalu disamperin atau melihatnya memang, mohon maaf, kejadiannya itu mungkin berdarah atau gimana yang bikin serem? Lebih ke nekat sih kok. Kalau Nekat, orang-orang yang lagi tawuran nekat kan. Lihat kita lagi sendiri di dalam ruko, apalagi kita keluar, Iya. ya di dalam ruko kan itu alat tempur kita kan. Iya. Gitu, ada laptop segala macam, Iya, ya lagi iya. dijarah lagi gitu Ya, kan. waduh, abis deh. Ada Habis. motor lagi. Ada Ada motor motor Ya, lagi. motornya juga taruh di Iya. dalam rumah kok. Harusnya motornya taruh di luar, ya kan? Kalau ada apa-apa tinggal kabur ya. Capcus. Iya. Banyak itu yang tawuran, hampir tiap malam. Enggak tiap malam sih. Oh. Ya mungkin sebulan sekali. Iya. Tapi enggak sebulan sekali juga sih. Iya. Jarang-jarang. Kelompoknya besar yang sedang Lumayan. tawuran. Ya, cukup banyak orang berarti ya. Iya, rata-rata pelajar sih kok. Tapi tidak ada respon mungkin, mohon maaf, dari polisian Nah, atau gimana? Untuk itu Pernah lapor. ada kan Mang Agus. Iya, pernah Mang lapor. Agus yang suka bersih-bersih juga. Oke. Ya emang di sini mah tempat buat tawuran gitu ya, Gitu buat ya. pertemuan lah. Gitu ya. Kayak COD-nya Iya, di iya, situ. COD-nya di situ Gitu. ya. Jadi Jadi ya memang tinggal di tengah-tengah battle arena betul sebenarnya. ya, sebenarnya. Bener. Ring tinju nih Terus sebenarnya. seremnya lagi deket kuburan itu kok. Oh, Jadi waduh. tempat rumah kita dulu tuh deket kuburan, tempat tawuran. Iya, Karena ya kita cari yang emang murah juga Ya, biar budget sewanya lah. friendly, Iya, budget gitu kan. friendly. Tapi buat yang lebih serem, Eh. kita lagi mau main Mobile Legends malam-malam. Ya. Ada Kak Gali, ada Bahtiar, ada mabar, Alvin. lagi mabar. Lagi mabar nih Mobile Petir, Legends. petir. Ada petir nih, oh. Iya. Dar, udah langsung Wah, HP dilemparin. Wah. Kaget. 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 Iya. Iya. Petirnya nyamber ke pohon yang di deket ruko kita juga kok. Ah, Oh, itu iya, serem iya. lagi. Dan di Indo kan kalau lagi Iya. ada petir ini kan Iya. petirnya lain ya. Jadi petir ini kan benar-benar bisa kena pohon, bisa kena orang, ya Bener. kan? Apalagi tempatnya terbuka, ya kan? Hmm. Bahaya sekali itu. Iya. Serem gitu emang. Tapi ada pengalaman kan tadi katanya dekat kuburan kan. Dekat kuburan. Ada pengalaman mistis nggak? Ada kan? Untuk selama nginep di situ sih belum ada kok. Belum ada ya. Iya. Misalnya ketemu sesuatu gitu yang cantik tapi nggak bisa dipegang gitu. Enggak sih, Nggak ada ya? enggak ada. Nggak ada. Untuk lebihnya, untuk mistisnya lebih ke kantong lagi kosong. Iya, Kode bener. nggak sih, Kok? Itu lebih serem ya? Kode banget ya. Lebih serem Tapi, gak sih? itu sangat serem. Tapi mumpung ada Kak Gali ini harusnya patut diobrolkan nih. On cam nih jadi bukti. Kayaknya abis pulang dari sini naik. Harusnya naik lah ya. Minimal 30% Kak. Oke. Tapi kalau kejadian mistis tidak ada, kejadian istilahnya seram karena tawuran tidak ada. Ada nggak satu kejadian yang membuat Kakak justru menjadi lebih baik tinggal di situ? Belajar sesuatu nggak? Misalnya tambah mandiri, harus ngurusin apa-apa sendiri atau gimana nggak? Lebih tepatnya lebih ke mandiri sih kok. Mandiri Jadi ya? dulu kan masih disiapin orang tua. Kalau di sana kan kayak beli beras sendiri, masak sendiri. Bisa masak?
Alhamdulillah Alhamdulillah. bisa. Nah, masaknya apa? Indomie mah nggak masak kok. Enggak. Biasalah kayak masak kangkung biasa. Masih Kayak bisa bakso, ya. masih bisa. Iya, iya. Tapi sakit perut nggak habis makan? Alhamdulillah enggak keracunan kok, enggak keracunan. Kak Gali pernah coba makanannya? Belum Masakannya? nyobain ya. Ah, Belum, harus nanti dimasakin. Saya nyobain. Iya, ya, seru banget ya. Gimana? Jadi perjalanannya memang tidak mudah ya. Selama Betul. berapa tahun itu? Apa sampai sekarang masih seperti itu? Menjadi battle arena di sana? Kayaknya udah enggak deh, sekarang udah aman. Sudah aman ya. Jadi Bahkan kita udah pindah juga, kita 3 Ya udah tahun yang lama lalu. sih kok. ya, ya, ya. Udah Oh, lama ya itu. jadi tempat itu sudah tidak digunakan. Sudah tidak lagi. Dan memang ya kalau lewat situ tuh udah sepi banget kok. Nggak ada lagi yang nyewa. Jadi kayak kita penyewa terakhir sih. Karena Jadi kepepet waktu itu ya. Korban dia. Iya, iya. Penyewa iya, terakhir iya, itu. iya, iya. Untungnya pada berani ya. Kak Gali waktu itu tinggal di situ juga? Atau ruko itu, tak? di ruko? Oh enggak, belum sempat. Pernah ya, Nek? Pernah. Pernah Kita tinggal di- saya pernah sempet nginep bareng. Iya, iya, iya. Pernah. Beberapa saat Ruko ya itu, di situ. iya. Ya, iya, iya, iya. Itu benar-benar kita awal mula masih betul-betul banyak approach klien lah, Bu. Yang masih kliennya belum banyak kita handle. Jadi kita masih ngejar jemput bola. Iya, Ya alhamdulillah, makanya sekarang nggak begitu banyak jemput bola. Nunggu Masih- bola, klien-klien datang sendiri banyak kan. Masih membangun Banyak. waktu itu, sekarang Waktu itu. sudah kebalikan ya. Alhamdulillah, Bukan kita jemput bola, klien yang Kan datang. datang sendiri, Betul, bahkan ya. sampai admin kita tuh kan, kita tuh adminnya satu ya, Bu. Tapi yang handle-nya banyak kan. Handle admin nih. Jadi nomor adminnya satu, yang handle banyak, itu juga masih belum cukup. Iya, iya. Untuk iya. ngurusin klien yang chat di admin tuh banyak. Banyak banget ya. Banyak Iya, banget. iya, iya, iya. Mungkin situ. perlu dibikin sebuah sistem ya. Ya itulah kok. Nah, Nanti iya. ini yang kita terus kembangin lah Ya, masalah-masalahnya. ya. Pasti itu tantangan-tantangan dalam dunia bisnis selalu ada ya. Selalu ada. Kalau tambah gede, tantangannya tambah banyak kan. Benar. Iya, iya. Jadi sekarang kalau ditanya orang, Kak Farhan dan Kak Gali ini rekan kerja, sahabat, atau apa? Kita bisa Gantian dulu nih. juga Atau ya. gini ya, saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3, bareng jawabnya. Bareng, oke. Nah, oke. 1, 2, 3. Partner. Keluarga. Keluarga, Gimana? partner. Iya. Ya sama lah sama partner keluarga. Kan ya apa ya, Bu? Ini belahan. Berarti ini kekompakannya perlu di Partner and family ya, sama partner lah. and family Iya ya. kan ya? Enggak, sebenarnya berawal dari keluarga yang sekarang menjadi partner. Ya, Kan partner. gitu. Iya, Kan betul. gitu Bisa kan. juga. Iya. Atau kebalik, dari partner yang menjadi keluarga. Ya. Bisa juga. Bisa juga ya. Oke. Bisa juga, bisa juga. Ini kalau di edit nanti harusnya ada teng-tongnya. Teng-tong gimana nih gitu Iya, ya. benar. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu satu hubungan yang sekarang kan kita mengalami banyak hal ya. Betul. Bersama dengan Kak Gali, dengan Kak Farhan mengalami banyak hal. Maka sekarang mungkin sudah saatnya quote unquote menikmatilah perjalanan panjang yang kalian sudah alami gitu ya. Kalau Kak Farhan mengenal keluarganya Kak Gali? Mengenal sih, Kak. Mengenal ya. Nah, kita sering liburan itu Bersama-sama ya. bareng-bareng ya. Iya, iya. Kalau Kak Gali kenal juga dong keluarganya Kak Farhan. Udah pernah ketemu ya? Kayaknya belum. Belum ya. Belum. Yang next lah. Nanti berkunjung lah ini. Oke. Langsung gerbek ke rumahnya. Oke, kita tes terakhir nih. Soal ini kita tes ya. Ulang tahun Kak Gali kapan? Waduh, Tahu nggak Kak Farhan? kayaknya seminggu yang lalu deh. Tanggalnya lupa ya? Tanggalnya lupa. Oke, kalau Kak Gali, tahu nggak ulang tahunnya Kak Farhan? Saya itu orangnya pelupa lagi. Kamaran juga pelupa, saya juga Iya, pelupa. iya, iya. Kalau bulan udah lewat ya, Han, ya? Udah. Udah lewat benar kok. Iya. Bulannya lupa kok. Februari, Maret, April, Mei kan. Salah. Salah. Maret berarti. Ya kan? Juli. Juli. Nggak apa-apa. 3 bulan yang lalu. Nggak apa. Saya juga sering lupa, Kak. Iya, Saya iya. juga sering lupa. Jangankan sama sahabat atau rekan kerja, sama keluarga sendiri aja sering lupa. Iya, iya, tanggal Sebenarnya bener sih. lahirnya. Harus gitu. dicek dulu ke KTP-nya tuh. Sebenarnya datanya ada sih, Jan. Tinggal cek. Atau buat pinjol. Hati-hati. Gak apa-apa. Jadi ini tapi bukan ini ya, bukan podcast tentang pasangan ini. Berdua Iya. bukan pasangan dong. Iya. Bukan lah. Ini hanya bercanda, Masa-masa. hanya Iya. Gak apa-apa bercanda, hanya bercanda. Tapi aku pengen tanya sama Kak Gali sekarang. Belum. Dari banyaknya pencapaian yang Kak Gali udah capai sampai detik ini, ada nggak satu hal yang paling berkesan, satu pencapaian yang Kak Gali
Iya. Mungkin tidak bangga kan, tapi sangat berkesan gitu pengalamannya. Pengalaman yang sangat berkesan itu bagi saya, Ko, ya. Karena kan walaupun turning point-nya artinya besar gitu kan, tapi hal-hal yang saya dapatkan tuh kecil secara nominal. Ya khususnya adalah ketika saya bisa menangin lomba. Ketika saya masih ada di kampus menjadi mahasiswa, ya saat itu emang saya aktif banget ya, gemar untuk ngikutin kegiatan-kegiatan positif khususnya lomba. Saya ikutin lomba itu kan itu juga sekaligus selain nyari prestasi ya, saya juga dapat dana gitu ya, uang hadiah dari menang lomba walaupun kecil gitu ya. Tapi dengan adanya kemenangan itu kok, itu tuh yang membawa saya diundang jadi pembicara-pembicara. Jadi turning point-nya tuh ke depannya tuh efeknya gede gitu loh. Jadi pembicara-pembicara bahkan sampai sekarang. Pada waktu itu tidak berpikir ke arah sana dong, hanya mengikuti lomba saja sebenarnya. Hanya ingin tujuannya ngikutin lomba, setor. Ada setor. supaya beasiswa, prestasinya jalan ya. Beasiswa nggak anggus juga gitu kan. Dan selain saya bisa diundang jadi pembicara dan sebagainya gitu kan, artinya nambah branding saya sendiri, tapi juga relasi kok. Ini yang paling penting. Dari relasi lomba itu ya? Iya, relasi, koneksi yang saya dapatkan, di mana teman-teman saya waktu itu ya mahasiswa baru, paling teman-temannya ya inner circle-nya itu ya kelasnya gitu kan kok. Tapi pada saat itu inner circle saya itu udah bukan kelasnya saya kok. Bukan teman kelas lagi. Tapi udah di luar kampus, dekan, rektor, dan dosen-dosen. Karena saya kan sering dispen nih. Jadi waktu dulu tuh saya tuh sering banget dispen nggak masuk kelas. Karena dekat sama dosennya, alhamdulillah jadinya nilai aman gitu kan. Disupport lah, disupport. Iya, bukan nyogok ya, tapi kan karena deket. Sama ya, mirip-mirip ya. Bahasa halusnya ya. Cuman ada tuh dosen yang nggak bisa dideketin, nilai saya nggak aman kok. Ada gitu. Terus gimana tuh? Jeblok jadi. Untung baru cuman satu mata kuliah. Ngulang nggak? Matkul itu ngulang nggak? Nggak ngulang sih, karena kalau ngulang tuh kok jadi ngeganggu semester kedepannya nantinya tuh makin penuh gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah ulang, cuma satu matkul gitu kan. C gitu kan. Karena saya jarang masuk. Tunggu. Dosennya nggak bisa diituin. C itu buat kakak tuh jelek tuh. Iya. Saya rata-rata A, B, A sama B. Ya. Kalau buat saya C itu prestasi kan. Jadi itu bedanya ya. Kalau buat Kak Farhan C prestasi atau jelek? Kayaknya prestasi juga. Kamu kan beasiswa juga kan? Iya. Beasiswa dituntut ini kan? Oh dulu apa? Bidik misi juga? Iya, dia beasiswa. Bidik misi? Kak Farhan bidik misi, kalau saya kan prestasi kan. Oke. Tapi harus harus kan? Jangan C sih. Iya. Karena buat saya tuh C itu wah tumpengan Kak, udah bersyukur banget gitu. Oke. Nah, dari circle yang sudah dikembangkan dari masa kuliah, betul kok, berefek sampai sekarang ya sebenarnya. Benar-benar efeknya emang kerasa banget kok. Namanya kita mencari koneksi ya, kadang kan ada orang tuh yang nggak percaya bahwa koneksi banyak teman tuh baik rezeki itu bener nyatanya sih. Saya emang ngerasain ya, berawal dari masih mahasiswa baru, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya itu. Karena banyak orang tuh yang banyak teman banyak rezeki, nggak percaya itu adalah mereka yang nggak bisa memanfaatkan. Yang dimana mereka ya cuman banyakin temen aja gitu kan, tapi malah dianya ke hal-hal yang tidak produktif atau tidak baik gitu ya kok ya. Tapi bukan artinya memanfaatkan teman, tapi saling kolaborasi. Iya. Saling mendukung sebenarnya. Saling mendukung, kolaborasi. Bahkan ya yang tadinya dia teman saya kenalan dari lomba dan sebagainya jadi klien gitu kan kok. Jadi invest waktu itu, ngerekomendasiin saya buat dikenalin sama orang Shopee, orang TikTok Cina dan sebagainya gitu, yang sampai saat ini ya kita jadi FVB lah gitu kan, yang berdiri karena perusahaan TikTok dari Cina atau Biden sebutnya di sana, atau Douyin bahasa Lavannya, terus Shopee, PT Shopee Internasional gitu kan, atau Shea Group gitu ya. Terus YouTube juga sekarang kita sama YouTube, induknya tuh dari Google LLC di Amerika. Wah luar biasa ya. Ya disitulah yang ngebuat relasi banyak teman baik rezeki itu ya di situ menurut saya kok. Dan sebenarnya pencapaian FEB ini sebenarnya sampai titik ini nggak banyak juga yang bisa capai loh, walaupun mungkin jenis pekerjaannya sama ya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya sampai dipercaya sama TikTok, jadi berpartner dengan TikTok, dengan apa tadi Shopee ya, dan juga YouTube ya. Wah ini juga satu prestasi sebenarnya ya. Benar. Dan saya dengar juga Kak Galih ini pernah masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia ya?
Iya itu. Ya itu Wow, lebih ke sama-sama Jerome Pauline nih kelihatannya. itu lebih ke bonus aja loh kok yang Oh, seperti itu. iya, apresiatif ya. Apresiasi Iya, pencapaian yang menjadi personal branding saya juga. iya, iya. Apa rasanya waktu itu? Waktu mengetahui Ya bahwa sebenarnya sih yang paling benar-benar berkesan ya bagi saya, yang mau saya juara ini, juara itu, dapat prestasi dari beberapa organisasi internasional misalkan seperti itu. Menurut saya yang paling berkesan itu, di mana ketika, eee, saya masih bisa terus produktif, saya masih bisa terus, bermanfaat buat banyak orang sih kok. Ini hmm, yang lagi saya terus, mengembangkan. merasakan untuk terus dikembangkan, terus dijalani, Oke. dan ini yang jadi keresahan saya juga sebenarnya. Ya, ya. Ketika saya tidak bisa, lagi produktif seperti dulu gitu ya, Hmm, karena kan hmm, sebaik-baiknya kita tuh ya kita harus bisa lebih baik dari kita yang kemarin atau hmm, kita yang hmm, sebelum-sebelumnya. hmm. Jangan sampai kita hanya melihat rumput sebelah yang Ya, lebih ya, hijau. ya, Itu ya. kan sebenarnya tidak boleh lah. Jadi Hmm. kita lebih baik ya lihat diri kita yang sebelumnya. Ya, Kita ya. ngaca dan introspeksi, bermuhasabah supaya bisa ke depannya terus konsisten untuk Ya, ya, ngejalanin hal-hal yang produktif, ya. yang bisa bermanfaat, berinovasi. Ya khususnya apalagi ya saya kan banyak yang istilahnya bergantung ya, Pak, ya. Ya, ya. Selain orang yang kerja juga Tanggung jawabnya makin iya banyak gitu ya. kan. Ya, Jangan ya, sampai orang yang kerja ini ya di-PHK gitu kan. ya, ya, ya. Ada pengurangan dan sebagainya itu yang mau terus saya pertahanin. Ya. Dan itu jadi Jangan sampai. satu beban tersendiri, Betul, Pak. tapi juga semangatnya adalah tidak berhenti belajar dan Mhm. tidak berhenti berkembang ya sebenarnya ya. Benar-benar. Walaupun kesandung, jatuh, ya Nah, gitu itu ya. Udah biasa, kita harus terus biasa. bangkit lah, bangun-bangun. Ya, Entrepreneur kalau tidak jatuh bukan entrepreneur namanya. benar-benar. Kalau yang saya bentuk tuh filosofinya terbentur, 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 lalu kita terbentuk. Nah Wah, itu, bagus banget. disitulah yang Bisa saya diulang Kak selalu Gali. ubah. Terbentur, 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 lalu terbentuk. Nah di sini nih Wah, itu keren filosofi yang sekali ya. selalu saya Ya. jadikan jati diri kok. Ya, jadi entrepreneur tidak boleh takut terbentur Betul. karena itu adalah proses pembentukan ya Membutuhkan. sebenarnya. Ya intinya mah mindset-nya kan gue ya. Yes. Karena entrepreneur kan mindset ya, pola pikir kita untuk berusaha dan berikhtiar, berjuang lah gitu kan. Yes. Apakah Jadi pembentukan mindset itu juga ada peran dari keluarga Kak Gali? Keluarga keluarga. mendukung, mensupport. Apa Iya, peran iya. keluarga dalam kehidupan Kak Gali? Orang tua khususnya tentu mensupport sih gue ya, karena cuma saya pribadi yang memang tidak ingin memanfaatkan apa yang dimiliki orang tua saja. Jadi maaf. saya lebih ingin mandiri. Jadi orang tua tuh mensupport dari segi ngedidik saya dari dulu. Mendidik. Jadi ya, ngedidik saya buat mandiri. Yes. Orang tua Saya entrepreneur juga? bukan kok, Ah. tapi saudaranya. Oh, oke. Nah saudara-saudara itu Oke. satu grup karena kan Yes. ya karena perusahaan saya Mandala, Ya. ya ada grupnya itu Mandala Digital Group atau Mandala Finance ya di Iya, situ kan. iya, iya. Nah itu saudara-saudaranya. Jadi orang tua tuh banyak kedidik saya dari kecil untuk mandiri, nggak cengeng, nggak gampang-gampang manja dan sebagainya. Ya kan karena banyak ya orang-orang dimanja gitu kan. Iya, iya. Nah, Malah jadi rusak akhirnya. rusak akhirnya. Ya. makanya didikannya disitulah yang ngebuat saya tuh bisa sampai di titik bisa terus mandiri dan bekerja keras lah khususnya kok. Oke, kalau Jadi di situ. boleh dikatakan seberapa besar atau pertanyaannya seberapa besar sih peran keluarga dalam kehidupan kakak selama ini? Besarnya tentu sangat benar-benar baik ya. Jadi artinya Cukup besar berpengaruh nggak sekali, peranannya? cukup besar, Cukup besar. berpengaruh sekali dengan kehidupan dan khususnya dengan keadaan yang sekarang. Tapi bukan hanya keluarga, tapi inner circle saya juga kok. Iya. Yang dimana teman-teman terdekat, tim saya gitu ya, yang kita sama-sama membangun solidaritas, keharmonisan untuk bisa terus berpikir membangun bareng-bareng gitu ya, khususnya terkait dengan apa yang mau kita jalani. Khususnya apalagi kalau kita lagi down misalkan. Yes. Ada down nih, misalnya timnya lagi pada down gitu ya. Kita butuh hiburan, ya udah liburan ya. Ya. Bahkan tahun ini aja kita liburan tuh udah ke Bali, terus ke Bromo ya, banyak. Ya. Mau pilih Work-life mana lagi balance nih. liburan? Work-life balance. Bali rame-rame bawa semua. Iya, iya. Terus ada satu mitra kita, konten kreator, influencer yang emang berprestasi, kita berangkatin umroh. Jadi hadiah-hadiah itu tuh yang emang istilahnya nggak jadi masalah buat kita keluarkan ketika memang kitanya lagi ada sebuah profit yang naik gitu ya. Iya, iya. Tapi memang namanya bisnis ya kok. Ya ada naik turunnya. Ya, Ya termasuk kita sekarang nih lagi agak kegeser sebelah sih Iya, sama iya. kompetitor. Iya, iya. Ya begitulah.
Ya, tapi itu Jadi tantangan. yang penting Itu berjuang. tantangan. Iya, Yes, betul. benar. Tantangan. Fokus dan berjuang. Jadi sebenarnya banyak orang yang berjasa dalam kehidupan Kak Galih, sehingga Kak Galih dan teman-teman tentu dan Betul. FEB udah dalam titik ini banyak dong orang yang sangat berjasa ya. Bener banget kok. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Ya. Karena memang solidaritasnya tuh saya gabungin lah, bukan hanya keluarga, orang tua, tim juga kita gabung ya. Liburan Yes. bareng. Jadi kadang kan ada tuh ya orang tuh liburan keluarga gitu ya. Ya saya gabung aja udah. Iya. Liburan keluarga, tim, karena tim bagian dari Bareng keluarga semua. juga. Iya, iya, Gitu iya, kan? iya, iya. Ya, jadi saling kenal gitu. Iya, iya. Tapi tadi katanya partner. Partner. Iya, iya. Oke, enggak. Kita Kemana-mana, partner hidup ya. Iya, iya, iya. Partner hidup. Iya, iya. Tapi sama keluarga sering berkomunikasi ya, sama orang tua masih Betul. berkomunikasi masih. Karena ya? memang orang tua asli Cirebon semua kan kok. Itulah sebabnya saya pindah ke Cirebon gitu Iya, kan. iya. Kalau orang tua nggak ada di Cirebon, mungkin di Jakarta, pasti saya ngikutin ke Jakarta tuh kok. Yes. Ya alhamdulillah lah, Cirebon tuh tempat yang paling enak sih kok sebenarnya. Hmm. Ngelihat dari segi biaya hidup salah satunya ya, dan juga sebenarnya ada nggak enaknya juga ya, itu plus minus. Nggak enaknya cuaca. Cuacanya berganti-ganti ya. Betul, Ya. cuacanya panas banget kok. Dan sangat panas di Panas, sana. lebih ya. panas dari Jakarta malah. Oh, Iya. jadi Cuman enaknya lalu lintasnya nggak semacet Jakarta. mungkin belum. Kalau Iya. Kak Farhan melihat Kak Galih dari sisi profesional secara pekerjaan dan di luar pekerjaan, mungkin kan tadi saya dengar Kakak juga sering main bar atau main bareng atau apalagi nyantai. Mungkin curhat-curhatan beliau juga Kakak sering dengar ya. Beda nggak sih Kak Galih yang profesional dengan Kak Galih yang di luar pekerjaan? Beda banget kok. Beda banget. Pekerjaan ya profesional. Ya. Kayak udah serius. Ya. Kalau di luar pekerjaan ya udah kita santai-santai, bercanda-canda. Ya. Orangnya sebenarnya galak nggak sih? Enggak sih, Enggak ya. Enggak loh, maksud Nyantai ya. galaknya saya Nyantai. sama mahasiswa saya kok. Oh gitu ya. Mahasiswa saya Iya, yang iya. saya kan ngajar di beberapa kampus kan. Iya. Ya saya terkenalnya sama dosen yang ya nggak tegaan lah. Iya, Tegaan maksudnya. Iya. Dosen yang tegaan buat strict. ngasih nilai Iya, tuh. iya. Kalau ada mahasiswa jarang masuk, saya kasih nilainya. Nah ini dosen-dosen gini Eh, itu dosen-dosen gini yang bikin dulu saya ngulang nih. Iya. ya, Oke. Jadi kalau saya boleh rumuskan, artinya ada banyak hal yang sekarang lagi dikerjakan sama Kak Galih dan teman-teman, khususnya di FEB, yang bergerak di digital marketing agency, dan juga sekarang sedang meniti banyak bisnis baru lah ya, entrepreneurship. Tapi kokoh Kak Galih ini punya concern yang sangat besar di dunia pendidikan ya. Betul. Dan itu menjadi satu passion juga ya, mengajar, terus mungkin membawakan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan. Itu menjadi passion utamanya Kak Galih saat ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau semua hal yang Kak Galih sekarang punya itu diambil oleh Tuhan. Iya. Apa satu hal yang Kak Galih akan minta untuk tidak diambil? Oke. Ya tentu hanya sebagai nama ya gitu ya. Jadi Galih Mandala Putra itu yang saya definisikan adalah seseorang yang sederhana dari kampung yang memang mempunyai mimpi bahwa ingin bisa terus belajar, bisa terus bermanfaat buat banyak orang, dan karya-karya yang saya buat khususnya, karena saya juga sering bikin sebuah buku jurnal, karena kan memang tugasnya dosen kan seperti itu ketika saya sebagai dosen. Ya bisa dibaca dan sesuai apa yang diinginkan sama pembacanya gitu ya, karya-karya saya khususnya dinikmati. Dan yang paling penting itu yang nggak mau saya ambil itu adalah jati diri saya kok. Saya ingin menjadi pribadi yang bisa dinikmati sama banyak orang karya-karyanya dan kebaikannya. Itu yang nggak mau tentu diambil pasti di situ ya. Yang Dan lain-lain menjadi pembeda itu pasti. Itulah pembedanya ya. Pembedanya karena mungkin banyak orang yang mau melakukan sesuatu itu bukan khusus kebaikan aja gitu ya. Bahkan ya ketika saya ingin memberikan bonus, memberikan hadiah ke tim, ke siapapun yang ada di ekosistem FEB Digital Agency atau perusahaan gitu ya, itu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak akan ngeberiin itu gitu ya. Kayak contoh
liburan dan sebagainya, ya mungkin gapoknya aja gitu kan. Ya kita berikan itu ya. Bukan karena sesuatu yang bisa dibanggakan juga sebenarnya, tapi lebih ke karena saya tuh ingin ini bisa bermanfaat gitu. Bisa yang Tidak nanti selalu soal bisnis ya. iya, bisa kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan produktivitas ke depannya. Sama-sama bareng-bareng solidaritas gitu kan. Nah, di situ sih kok yang bisa ngebentuk tuh. Ya, Jadi itulah yang tidak mau diambil adalah jati diri. jati diri ya, Pak. Ya. Ya sama jati diri saya yang sering saya lakukan nih. Itu saya biasa melakukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Wah, Nah, di sini ini. nih yang Iya. bukan hanya lagi kerja keras sekarang tuh kita. Kerja keras, Kerja cerdas, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja ikhlas, kerja tuntas. kerja tuntas. Dan terakhir kerja yang beda. Kerja yang beda apa ini Sekarang, maksudnya? jadi yang beda tuh kita nggak boleh kerjanya tuh sama kayak orang. Oke. Kan harus beda gitu. Oke, Kita harus oke. punya, kalau dalam bisnisnya ada yang namanya itu USP, Iya. Unique Selling Point. Poinnya. Ya kan? Ya. Jadi jangan sampai ketika kita ngebangun suatu brand nggak ada bedanya sama brand ini. Sama aja Buat sama apa yang gitu lain. kan? Iya. Nah, di situ. Nah, itulah yang ngebuat jati diri saya selalu saya lakuin lah sampai sekarang kayak gitu. Yes. Jadi Kak, kali ini sekarang ngajar di mana dan di bidang apa? Saya berawal ngajar jadi asisten dosen dulu ya, masih S1 lah, Bu. Waktu itu di Telkom University, kemudian itu rata-rata bidangnya di DKV atau DKV, bisnis, oke. bidang bisnis dan DKV. Oke. Kemudian habis dari Telkom saya diangkat ya jadi dosen di Universitas Negeri Jakarta kok. Oh, Kurang UNJ. lebih 2 tahun, Iya. dosen praktisi. Iya. Ya, dosen praktisi UNJ. Iya. Ya, di situ. Ya, suka bolak-balik tapi bukan dosen tetap ya, jadi Iya. bolak-balik kok, Cirebon, Jakarta. Iya. Nah, itu sambil juga saya diangkat sebagai dosen di UIN Cirebon Oke. dan juga di CIC Cirebon ada. Oh, sampai sekarang. Berarti ada 3 tempat yang Ada Kakak 3 ngajar ya. Wah, Cuman kesibukannya luar biasa ya. yang lagi diutamain CIC Cirebon. CIC Cirebon. CIC Cirebon ada. Universitas itu. Aninya apa? Bidangnya apa di Bidangnya CIC? sama kok. Sama ya? Di bisnis Dan DKV. dan juga di DKV. DKV. Tentang konten lah ngajarin. Iya. Dan itu menarik buat Kakak karena memang Iya. pengalaman mengajarnya Kakak menikmati Menikmati, atau bener. memang istilahnya pengen mahasiswa ini menjadi ya bibit-bibit yang unggul lah gitu. Selain saya menikmati, bener, saya juga mencari bibit-bibit unggul untuk kita sama-sama ngebangun FEB Digital Agency. Asik, Gitu. itu Karena mantap. waktu saya nemuin Kafaran juga salah Juga satu di situ. sebegitu, gitu, ya kan? Nah, di Jadi situ lah. cerita yang Dan- sebelumnya juga sekarang Betul. pengen diulang ya, cerita sukses Betul. sebelumnya. Bahkan sekarang banyak banget yang minta magang di kita ya, Kafaran ya. iya, Jadi iya. di tempat kita nih, kok ya, banyak yang magang kok. Iya, Dan itu senang juga gitu saya. iya. Jadi rasanya tuh kayak, wah ini bermanfaat ya. Iya bermanfaat, dan karena saking banyak yang mau ya, Bu, kita nggak bisa nerima semua orang yang Iya, magang. pilih-pilih ya. Iya kan. Nah, ya, yang kantornya nyortir terbatas. siapa tuh orang-orang magang? Mana yang diterima, mana yang enggak, siapa yang nyortir? Biasanya kita bareng-bareng ya kabarannya. Iya, Ini betul. cocok atau enggak, kalau nggak cocok ya mungkin Yang maaf gitu lain, kan, ya. kabaran bareng-bareng sama saya juga gitu. Saya pikir utamanya Kak Farhan. Kalau utamanya Kak Farhan yang nonton nih, kalau magang nggak Iya, diterima, ini nih yang nolong ini. Parah nih, parah nih. Ini orang ini. Ditandain nih. Enggak, kita bercanda ya. Oke, sekarang kita akan tutup podcast kita hari ini. Iya. Karena sudah hampir 1 jam ya, tim. Wah, Ya, udah hampir 1 nggak jam. kerasa ya. Cepet ya. Cepet ya. Saya kayak 20 menit. 15 menit. Udah jauh-jauh dari Cirebon, ternyata sampai sini 1 jamnya cepet. Nah, jadi biasanya kalau di Kontras, kita punya 3 sampai 4 pertanyaan pokok yang biasanya kita akan tanyakan ke semua narasumber. Kebetulan hari ini narasumbernya ada 2, kita akan tanyakan hal yang sama untuk kedua kakak-kakak hebat yang hari ini hadir di sini sebagai narasumber. Pertanyaan pertama adalah, kalau Kak Farhan dan Kak Galih melihat diri kakak 10 tahun yang lalu, apa satu kata atau satu kalimat apa yang ingin kakak sampaikan untuk Farhan dan Galih 10 tahun yang lalu? Saya dulu kali ya. Boleh. Ya, saya akan bilang ke diri saya di 10 tahun yang lalu itu bahwa sebuah proses itu adalah satu hal yang penting. Karena 10 tahun yang lalu itu saya masih kuliah, itu pas banget mahasiswa baru. Saya masih prosesnya di situ, kekurangannya cukup banyak, memiliki ego yang sangat tinggi kok. Ego yang tinggi, ambisi yang sangat tinggi, namanya mahasiswa baru. Dan kalau kata orang Sunda tuh gegrowokan gitu ya. Terlalu buru-buru apa-apa. Nggak sabaran ya? Iya, nggak sabaran. Dan saya tuh pasti akan bilang ke 10 tahun saya itu bahwa
nikmatilah prosesnya gitu kan. Tidak perlu kita ini menjadi pribadi yang memiliki ego yang tinggi, kemudian juga kita terlalu terburu-buru melakukan sesuatu, karena proses ini bagian dari kita menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Pintu-pintu yang nantinya masih ketutup, kalau kita menikmati prosesnya, menjalani proses itu, kedepannya akan bisa terbuka lebih banyak. Nah itu kuncinya ya, menikmati dan menjalani prosesnya. Dan mensyukuri kok. Dan ini yang membuat saya selalu bisa menikmati itu adalah saya ingin apa yang saya jalani itu sesuai dengan saya yang sukai. Follow your passion, many and impactful will follow you. Itu yang selalu saya terapkan, bahwa ketika kita melakukan apa yang kita sukai gitu ya, maka semua kebaikan ataupun hal-hal yang terkait dengan rezeki itu akan ngikutin. Gitu. Nah ini yang saya pasti akan ngatain tuh ke saya yang dulu 10 tahun yang lalu. Karena saya masih kayak nyangkanya tuh saya ngejar egonya saya aja terus. Ambisinya gede banget. Waktu itu belum belajar banyak ya, masih anak muda lah, darah muda. Oke, kalau Kak Farhan. Kalau dari aku untuk 10 tahun yang lalu kan mungkin masih SMP atau SMA ya. Ya, terima kasih sudah menjadi kuat, dan juga terima kasih sudah menjadi bahan baku roti sandwich yang baik. Jadi kan untuk Farhan yang saat ini untuk saat yang ini gitu. Jadi aku ada pegangan satu quotes juga loh. Jadi layaknya waktu yang selalu berjalan dinamis dengan berbagai dinamika, terkadang pesimis dengan berbagai hipotesis. Waduh, boleh dijelasin dong, boleh dijelasin. Tepuk tangan dulu. Keren. Jadi dalam masalah hidup, tentunya kan kita ada beberapa hipotesis. Di mana dalam hipotesis itu kita terkadang pesimis, gitu. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Jadi apapun ujian kita di masa silam, ya kita pesimis wajar. Tapi Tuhan kita yang di atas bisa kita bisa kasih jalan keluar untuk kita. Jadi yakin gitu. Punya keyakinan untuk melewati semuanya ya, semua prosesnya, kesulitan dan apapun itu kita pasti bisa ngelewatin gitu. Betul. Ya kira-kira. Boleh diulang quotes-nya tadi Kak, karena mungkin banyak yang mungkin pengen nyatet mungkin. Mungkin untuk quotes-nya, layaknya waktu yang selalu berjalan dinamis dengan berbagai dinamika, terkadang pesimis dengan berbagai hipotesis. Waduh, keren. Bisa jadi lagu kelihatannya. Asik betul nih. Berat. Anak senja nih kelihatannya, Kak. Suka indie sih. Suka indie. Oke. Mungkin saya, karena keterbatasan waktu juga, saya akan bertanya ke Kak Gali lagi. Apa yang ingin Kakak capai dalam kehidupan di masa mendatang? Apa cita-cita 10 tahun lagi deh? 10 tahun mungkin kepanjangan ya, 5 tahun lagi deh. Cita-citanya apa sih? 2025 sampai 2030 ya, Pak? Iya. Nah, Indonesia Emas 2045. Menyosong Indonesia Emas. Ini udah kayak saya mau nyalonin presiden. Iya, kita nggak politik ya. Ini kita nggak politik. Ya intinya kalau dari terkait dengan 10 tahun ke depan sih cukup simpel kalau dari saya, Pak. Karena memang saya pribadi bukan terkenal dengan pribadi yang punya gaya hidup di atas rata-rata ya. Saya dari dulu sampai sekarang ya gini-gini terus gitu ya kok. Jadi saya terkenal dengan orang yang sederhana gitu kan. Emang apapun yang saya miliki juga itu kan milik Allah semua yang kita miliki itu. Jadi intinya yang saya minta gitu ya, rencanakan ke depannya nggak pernah neko-neko, yang artinya saya pengen lebih banyak terus lagi-lagi ya bermanfaat, bisa produktif juga pasti tentu kok, dan saya berharap juga ke depannya bisa sehat, bugar ya, baik itu jiwa dan raga ya. Kalau kita nggak sehat gitu ya, nggak bugar, gimana kita mau produktif gitu kan. Semuanya pasti akan kena cut gitu kan. Balance ya. Nah, jiwa raga. Kalau dari sisi bisnis tentu ya banyak lah mimpi-mimpinya. Satu, jadi, yang terbesar pengen dicapai. Yang mau dicapai pasti. 5 tahun lagi apa? Kalau secara prestasi bisnis, FEB Digital Agency kan kita pernah mencapai sebagai nomor 2 perusahaan terbaik kok. Kita pernah tuh di naungan Shopee Indonesia. Bahkan ya kita pernah masuk ke Asia Tenggara juga. Nah, di TikTok kita juga pengen gitu ya. Cuman di TikTok kita belum pernah sampai tuh di prestasi top 2 perusahaan atau bahkan top 1.
kita mentok-mentoknya top 10 ya Govaran ya. Hmm. Mentok-mentoknya di TikTok. Ya memang banyak lah kompetitor-kompetitor yang luar biasa juga. Hebat-hebat juga, hebat-hebat juga. Itu pencapaian-pencapaian ke depannya, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau memang belum bisa mencapai. Yang penting kita jalanin selagi bisnis itu bisa berjalan terus, tim yang solid, dan saya pribadi sebagai founder atau penemunya juga bisa terus menjalankan semua administrasinya. Karena kan kita sebagai perusahaan kan harus menjalankan administrasi sesuai hukum negara. Benar. Dan pajak, operasionalnya dan sebagainya kan banyak tuh yang diurus. Iya. Kalau gitu kita masuk komentar Menteri Keuangan yang baru gimana nih? Enggak. Ya berharap sih PPN gak usah gede-gede. PPN jangan gede-gede ya. Iya, khususnya PPH kok. Iya. Tapi nggak bisa sih PM. Pasti gede. Oke. SPT apalagi? Ya. Tahunan. Bayar dong tapi. Iyalah. Dong. Mungkin kalau nihil kita ketahuan pasti. FEB Mandala udah sering masuk media kan. Iya. Wah, kita disidak terus. Iya, Bahkan kemarin sih sempat ada yang nyidak lagi ya. Iya. Pemerintah gitu-gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ada itu terus proses. Gitu ya. Betul. Kompetisi, kesulitan itu semua proses. Kalau kita takut sama kompetisi ya kita nggak boleh jadi entrepreneur. Benar. Dan kompetisi kan itu malah jadi apa ya, bahan bakar kita untuk kita lebih baik gitu, mendorong kita untuk lebih baik kan. Karena kalau nggak ada kompetisinya ya kita safe, kita nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Jadi saya rasa mimpi berarti kalau boleh dirumuskan 5 tahun ke depan pengen jadi top 1 atau top 2 TikTok dan Shopee ya, FEB ya. Betul. Wah, amin. Nah, kalau Kak Farhan, mimpi ke depannya apa? Ya, mungkin mimpi ke depannya Dianggap keluarga sama Kak. Masuk kartu keluarga. Masuk kartu keluarga. Bercanda Kak, silakan. Aman. Ya, mungkin ke depannya semoga vape tetap kuat. Ya, mungkin nanti kita semoga bisa mencatat prestasi juga ya. Kak Gali. Di mana untuk di Shopee kita juga udah tadi bilang udah bisa mencapai di 1 atau top 2. Nah, mungkin untuk di TikTok kita masih belum bisa. Ya mungkin semoga kedepannya kita bisa untuk di paling atas. Amin. Oke, kalau gitu kita akan tutup podcast kita hari ini. Terima kasih kehadirannya Kak Gali dan Kak Farhan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita sudah bisa berikan untuk penonton, menginspirasi mereka untuk tidak takut menghadapi tantangan, menjadi seorang entrepreneur. Kalau ingin belajar lebih, bisa dengerin kuliahnya dan seminarnya Kak Gali. Ya. Kalau butuh quote-unquote support untuk digital marketing agency juga bisa menghubungi FEB. Ya. Dan juga kalau ada yang mau magang tapi nggak diterima, inilah orang yang menolak. Nggak bercanda. Oke, nah mungkin satu kata penutup bisa nanti sambil dipilih kamera yang ini, dan ini. Salah satu silahkan. Apa definisi sukses menurut Kak Farhan dan Kak Gali? Dan menurut Anda, apakah Anda telah mencapai sukses itu? Silahkan. Ya, sukses ini bagi saya itu tidak dinilai dari sebuah kekayaan yang kita miliki. Jadi bukan garis finish yang saya artikan dalam hidup saya, di mana garis finish saya itu ketika mencapai sesuatu itu tidak pernah puas gitu ya, garis finish saya. Selama kita masih hidup, maka artinya kita harus terus berjuang, bermanfaat, produktif. Jadi arti sukses dari saya ini artinya adalah kita terus berjuang. Kesuksesan itu bukan kesuksesan ketika meraih sebuah dinilai dari harta yang kita miliki, aset yang kita miliki, atau teman yang kita miliki, ya. Karena banyak banget anak-anak muda kan yang menilai seperti itu kan. Dan ini yang membuat saya juga merasa beda, dan saya selalu menjalani apapun yang saya lakukan itu dengan cinta. Ya, kenapa cinta? Ya, cinta ini yang saya lakukan adalah benar-benar maksimal gitu ya. Jadi 100% energi cinta. Cinta itu membuat kita selalu ada. Benci yang membuatnya tiada. Berhasil atau gagal itu hanyalah pertanda, bukan akhir dari segalanya. Jadi kita hanya galau kalau kita hanya memetik ekspresi. Jangan pernah berhenti, kita langsung teruskan dengan prestasi ya, dan inovasi. Wah, tepuk tangan. Gali Mandala Putra. Farhan, silakan Kak Farhan. Kalau dari aku singkat aja sih kok. Untuk sukses itu bukan karena uang, sukses bukan tentang jabatan, tapi sukses itu ketika melihat orang tua kita tersenyum. Waduh, keren.
Yes, thank you banget Kak Farhan dan Kak Gali atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman jangan lupa komen tentang pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin buat Kak Farhan atau Kak Gali. Dan apa arti sukses menurut teman-teman? Inspirasi apa yang teman-teman sudah dapat tentang Kak Gali dan Kak Farhan pada hari ini? Terima kasih sudah hadir di Kontras. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih kok. Terima Terima kasih kasih. banyak. Thank you all. Yeay.